Bapak, kami berterima kasih atas anugerah hidup yang Tuhan beri. Kami yakin dan percaya genaplah firman-Mu, di mana 2-3 sekelompok orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika pujian dan penyembahan itu kami lambungkan, disertai dengan kami menari bagi Tuhan, tingkap langit terbuka,
Perhatian sorga lagi tertuju kepada kami. Lapangan ini bukan lapangan yang biasa. Biar Nomfor saat ini bukan tempat yang biasa-biasa. 3 hari kebangunan rohani sudah diadakan di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Shalom, damai sejahtera itu turun untuk kami yang ada di Biak. Kami yakin dan percaya kini hati kami sudah siap. Kami mau Bapa berbicara agar kami mengerti apa Bapa mau kami harus mengerti. Kami mau mendengar apa yang harus kami sadari. Agar kehidupan religius kita, karakter kita, rasa berbudaya kita terus dibangun. Tuhan yang Maha Rahim, kini waktunya Bapa berbicara. Kami sudah siap mau mendengarkan. Namun menyadari akan kerapuhan kami untuk memahami, menangkap maksud-Mu dari kitab suci, kami membutuhkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Beri Roh Kudus kepada kami semua, biar Ia mempersiapkan hati kami seperti palungan itu. Dan begitu kami membaca dan merenungkan firman, oleh pertolongan Roh Kudus, sabda meresap dan merubah hidup kami seturut kehendak-Mu. Bapa, bicara sudah, kami sudah siap. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita beri penghormatan pada sabda Tuhan. Kita semua berdiri. Bacaan yang saya pilih untuk kebangunan rohani di malam ketiga diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Kasih tahu di kiri kanan, kok masih ada kan? Hidup ini setelah engkau lolos dari coronavirus, hidup ini untuk bilang Tuhan kotra kosong. Bapak Ibu saudari-saudara terkasih, 2 malam pasti ini musim John. Pertama John Fong, yang kedua Jobar John Baransano, yang ketiga Jobu John Budai. Dari Biak kelimpahan John. Saya yakin dan percaya 2 saudara saya itu pasti mereka sedang ngomong tentang kasih Kristus yang menggerakkan gereja. Ini pastor yang berdiri ini mau kasih tahu sama kamu siapa mau ke surga.
Yang mau ke surga saja angkat tangan. Sungguh mati bocoran, dengar. Di surga itu tidak ada kaplingan Katolik, tidak ada kaplingan Protestan. Terus Protestan punya yang kecil-kecil itu apa lagi? Tidak ada, sungguh mati bocoran. Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pergi sediakan tempat bagimu, dan pada waktunya aku akan kembali membawa engkau ke tempatku. Siapa mau ke surga? Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berpilih atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Lihat kiri kanan, kalau ada yang telah bergerak-bergerak, kasih tahu dia. Oh, jangan mempercepat yang terakhir. Bapak Ibu, saya tidak ngomong tentang itu karena dua saudara saya pasti sudah ngomong. Yang penting yang saya mau kasih tahu singkat saja. Kalau saya ada di sini, artinya mari sudah. Kau jangan pikir kau itu Katolik dan kau pikir kau Protestan. Dengar saya baik-baik. Hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Apalagi di atas tanah Papua. Ingat, di atas tanah Papua, menyebut Injil. Menyebut Injil, menyebut Papua. Amin. Spesial untuk kita yang ada di sini. Lihat di kiri kanan. Kulihat di wajahmu tidak, kamu curang. Masa kamu nanya dan kamu terlihat di kiri kanan, kok kelainan? Coba sama-sama. Kulihat di wajahmu kemuliaan, ku kasih indah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, malam hari ini tanggal 28 Oktober saya disuruh ngomong untuk orang muda Kristen. Di Sumpah Pemuda itu ada 3. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa. Tapi saya tidak mengajar tata negara. Kamu seluruh semua. Yang saya mau ajar itu 3 itu, tapi dari disiplin ilmu saya adalah spiritual. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, 1 tanah. Dengar orang-orang muda yang ada di Biak. Kita itu ada di atas tanah Papua. Ketika Otto dan Geisler datang ke atas tanah, 1 tanah ini, 1 nusa ini, mereka menginjakan kaki dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Papua dimeneraikan menjadi tanah Injil. Maka semua anak muda Papua, anak muda Kristen, kau harus lihat tanah Papua dimeteraikan di dalam nama Bapa. Ulang. Tidak, orang tua juga ngomong. Kok cari gampang saja. Nanti yang sama ada anak muda, baru orang tua kan cari jalan. Di dalam nama. Oke, dengar sekarang.
Nama itu yang buat engkau dan saya dibaptis. Sambil menyebut nama kita, Yohanes, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang wong siwon, barang sano, tak sebut-sebut teman saja. Maaf kalau ada yang family itu baru kurang serta cigi ya, itu yang pas lewat. Oke. Ketika kita dibaptis, ingat kita dianggap menjadi dibaptis dalam nama Bapa yang punya langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu di dalam nama Putra, pemilik kuasa di sorga dan di bumi, dan Dia yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nama Roh Kudus. Anda orang muda Kristen, biar kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun mereka yang mengikuti live streaming, baptisan itu mengangkat kita menjadi warga negara sorga yang bersiara di tanah Papua. Amin. Sekarang lihat, kalau Otto dan Gessler menginjakan kaki dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptisan yang kita peroleh di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus berarti kerajaan Allah ada di atas tanah ini. Amin. Saudara-saudari terkasih, itu yang biasa iblis dia pakai strategi melumpuhkan kita. Miras, Yanti, Yance, tahukah Yanti, Yance? Hah? Oh iya, saya di taman ini saja berbilang, jangan Yanti, Yance boleh. Yance, saya pikir itu Yance siapa? Yanti ini Yanti siapa? Padahal Yance itu botol yang ceper, Yanti itu botol yang tinggi. Oh, ingat, Lucifer memakai ini untuk mengacaukan kita di atas tanah ini, sehingga kita tidak berkelakuan seperti kelakuan sorga. Amin. Pulang ke rumah sudah mabuk, pukul istri, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal ingat, tanah ini diinjak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan sudah mengangkat kita menjadi warga negara sorga yang di bumi. Cuma iblis pakai hal itu. Maka malam hari ini ambil komitmen untuk adik-adik muda, bapak-bapak yang suka miras, stop sudah. Harus stop. Ingat, itu dipakai oleh orang-orang lain, dipakai oleh cara lain untuk mengelabui pikiran kita bahwa kita ada di atas tanah Injil. Langit dan bumi sudah bersatu. Baptisan sudah buat kita menjadi anak Allah yang ada di sini. Amin. Ini pesan pertama. Kita ada di atas tanah Injil, tanah Papua. Terima kasih banyak saudara-saudara yang baru datang ke sini. Yang baru datang di atas tanah Papua, Anda tidak salah pilih. Anda ada di atas tanah yang tepat, tanah Injil. Amin. Amin. Kasau kiri kanan, kau sudah dengar? Kasau ulang lagi, jangan sampai lewat. Jadi tanah kita, tanah Injil. Oleh karena pijakan itu sudah dimeteraikan, maka tugas kita adalah berdoa. Berdoa. Ketika situasi di kita punya area ini, di daerah kita, ada sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau, tugas Anda dan saya berdoa untuk kebenaran. Berdoa untuk keadilan. Dari Papua ini kau berdoa. Amin. Kau mau tunggu siapa lagi? Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Di pastor Puruma ada pohon mangga. Orang muda datang baru bilang, pastor minta mangga kah? Pastor bilang tidak. Terus orang muda bilang, tapi sudah masak-masak itu. Biar itu hiasan. Orang muda dong jengkel. Muda pastor di kami cigi. Terserah kali itu. Malam orang muda datang ke pastori, ke pastoran. Dia lewat depan tapi lampu nyala jadi putar belakang. Waktu putar belakang lihat di jemuran ada jubah putih ini. Baju ini. Lalu orang muda dia sarung jubah putih baru dia panjat pohon.
Dia petik-petik buah, dia taruh di kantong, tapi ada yang jatuh. Pastor pikir itu mula-mula paniki. Tapi jatuhnya makin banyak. Wah, ini pasti ada yang cigi di belakang. Pastor buka jendela, lihat begini, ada baju putih di atas pohon mangga. Lalu pastor teriak, "Woi, kau curi mangga kah?" Baru orang muda itu bilang, "Hai pastor, tidak tahukah engkau bahwa anak manusia datang pada malam hari seperti pencuri?" Lalu pastor bilang, "Lanjut." Besok pagi pastor ambil teks kecil, lalu pastor ditulis, "Hukum Tuhan, jangan mencuri." Lalu pastor tempel di pohon mangga. Orang muda datang lihat begini, "Ih, hukum Tuhan, jangan mencuri." Orang muda dong kreatif berpikir, ada hukum lain juga kah untuk bisa kantor ini? Lo sudah apa? Sudah balik teks itu udah tulis, "Hukum Tuhan, kasihilah sesama manusia." Pastor lihat begini, aduh, sulawan lagi nih. Pastor ambil teks baru pastor tulis, "Terapa-apa, saling terlihat tapi Tuhan dia lihat." Orang muda lihat begini, langsung orang muda dong ganti lagi. Pastor tulis, "Terapa-apa, Tuhan dia lihat tapi dia terabokas to pastor." Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Lebih baik cari Yesus yang penuh cinta samanya. Oke, cukup. Dengar, saya sudah ke Yerusalem 7 kali. Saya sudah lihat tempat-tempat di mana Yesus pernah hadir. Saya diteguhkan lagi, keyakinan iman saya diangkat naik lagi ketika saya ke Italia. Waktu saya sampai di Italia, itu saya lihat, karena itu frekuensi pelayanan saya naikkan. Karena waktu saya sampai di Italia, yang saya lihat adalah sepotong kayu palungan Yesus asli. Dengar, hai orang Kristen. Jangan dengar apapun, dengar saudaramu ngomong malam hari ini. Saya sudah lihat dalam satu gereja Katolik yang besar hanya menyimpan sepotong kayu palungan Yesus asli. Yang saya mau bilang apa? Firman menjadi manusia, hidup bersama kita. Dia adalah Yesus, sungguh-sungguh 100% Allah, 100% manusia, dan Anda tidak salah pilih. Pegang ini baik-baik. Saudaramu yang kasih tahu, bukan orang lain ngomong. Saya lihat sendiri dengan mata. Yang kedua, yang saya lihat dan saya akhirnya sentuh itu adalah tangga-tangga. Waktu Pontius Pilatus jatuhi hukuman, siapa yang dibebaskan? Mereka bilang, Barabas. Tangga-tangga itu ada di Italia. Saya sampai di situ pegang tangga-tangga itu, saya bilang, Tuhan terima kasih, sudah cukup. Saya akan pulang ke saudara-saudara. Frekuensi iman kita, frekuensi membangun keintiman dengan Yesus harus dinaikkan. Amin. Situasi boleh apa saja, tapi ingat, harus membangun keintiman dengan Tuhan Yesus lebih dalam dan dalam lagi. Amin. Ku mau selamanya meskipun badai silih berganti. Angkat jempol. Ku mau ya Abah, ya Abah, ini aku anakku, kanlah seluruh hidupku. Ya Abah,
saudara terkasih, mulai dari pujian tadi, saya sudah melihat kuasa pujian itu, dia lagi datang kepada Anda. Engkau yang sakit, engkau yang punya masalah, engkau yang punya pergumulan, kau fokus pada kau punya sakit itu. Kau dengar kebenaran firman ini, Shalom ilahi akan datang sama engkau. Hari ini akan lawatan Tuhan lebih dahsyat datang sama engkau. Hari ketika pujian penyembahan di sini dilambungkan, dalam kacamata spiritual saya melihat bagaimana panah penyembuhan ilahi, pemulihan itu dia datang kepada Anda. Buka hatimu, jangan engkau ragu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lagi berbicara tentang kebenaran firman-Nya. Firman ini sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Teman-teman muda, ingat kita ada di atas tanah yang tepat. Tanah Injil. Maka hiduplah menurut cara Injil. Amin. Jadi yang suka marah-marah, ngomong ke sorga ke sorong. Saya tanya saja, pilihan kan bebas. Hidup seperti warga negara sorga di biak ini. Amin. Hal kedua, kita itu di situ dibilang satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Kita itu bangsa pilihan Allah. Kita bangsa pilihan Allah. Kenapa Tuhan tarik Otto dan Geisler dari sana, orang datang hanya lihat pergi Papua? Kalau tidak ada mata Tuhan di sini, tidak mungkin magnet itu akan datang. Dengar kebenaran ini. Mama Papua, ibu-ibu, adik-adik perempuan Papua, dengar misteri rahasia ini. Seorang mama Papua